Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai topik permasalahan yang sedang meresahkan warga, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga menjadi topik hangat dan menjadi kekhawatiran terbesar bagi seluruh masyarakat di dunia. Tidak lain adalah virus corona atau yang biasa akrab disebut dengan kasus COVID-19. Mungkin ada beberapa yang bertanya kenapa COVID-19? Alasannya karena penyakit ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada tahun 2019. Penyakit virus corona ini merupakan salah satu jenis penyakit yang tergolong dalam penyakit zoonosis atau penyakit yang ditularkan melalui hewan ke manusia. Dan manusia juga berpeluang atau dapat menularkan dari satu manusia ke manusia lainnya. Nah, penyakit corona ini dapat menyerang sistem pernapasan manusia, baik itu bagian atas dan sistem pernapasan di bagian bawah. Dengan gejala seperti penyakit ringan, yaitu flu, demam, batuk, dan beberapa kasus jenis disertai dengan sesak nafas. Oleh karenanya saat ini kita dianjurkan untuk menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga banyak mengonsumsi buah dan sayuran. Perlu kita ketahui bahwa COVID-19 ini dapat tertular melalui droplet. Nah, apa droplet itu? Droplet itu adalah cairan tubuh manusia seperti lendir, misalnya liur yang keluar di saat kita bersin maupun batuk. Oleh karenanya, pemerintah dan tenaga medis juga menyarankan bahwa orang yang memiliki gejala flu, demam, dan lain sebagainya atau bahkan orang yang positif corona sangat dianjurkan dan bahkan diwajibkan untuk menggunakan masker sebagai tahap pencegahan agar tidak menularkan kepada orang lain. Droplet yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi atau orang yang membawa virus dapat menempel ke beberapa bagian atau benda yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya saat ini juga kita disarankan atau dianjurkan untuk selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Nah, dengan penyebaran yang sangat cepat dan sangat mudah ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing. Nah, social distancing ini ditujukan sebagai bentuk jaga jarak antara individu satu dengan individu lainnya. Selain itu, dalam melakukan social distancing ini, kita disarankan dan beberapa kebijakan telah dikeluarkan seperti sekolah dan universitas telah diliburkan dan beberapa fasilitas umum telah ditutup untuk menerapkan social distancing ini. Nah, selain social distancing, saat ini juga banyak digembar-gemburkan istilah stay at home. Sebenarnya, istilah ini merupakan lanjutan dari social distancing. Dengan adanya menjaga jarak, kita diharuskan atau disarankan untuk tetap berada di dalam rumah masing-masing. Kenapa? Karena COVID-19 ini memiliki masa inkubasi yang cukup lama, yaitu sekitar 3-14 hari. Misalnya, seseorang terpapar dengan virus corona dalam 1-3 hari atau bahkan sampai 7 hari ke depan. Belum timbul gejala seperti demam, batuk, dan bersin. Padahal di dalam tubuh orang ini sudah ada virus corona tapi belum menimbulkan gejala. Nah, gejala ini dapat dilihat mulai dari hari ke-3 sampai dengan hari ke-14. Bisa saja terjadi pada hari ke-13 atau bahkan hari ke-14. Nah, oleh karena itu, kita disarankan untuk di rumah agar dapat memutuskan mata rantai virus corona. Sebab, jika kita tidak tinggal di dalam rumah, maka kemungkinan kita akan menularkan virus ini ke orang lain tanpa mengetahui bahwa kita sebenarnya sudah terinfeksi virus tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah lockdown, di mana lockdown adalah pembatasan gerakan masyarakat atau membatasi perpindahan orang-orang, membatasi kerumunan orang-orang, dan membatasi gerakan orang demi kebijakan bersama. Di mana di sini diharapkan masyarakat tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan keramaian, tidak melakukan perjalanan jauh, perpindahan dari satu kota ke kota lainnya, karena hal tersebut dapat mengakibatkan perpindahan virus dari wilayah yang terinfeksi masuk ke dalam wilayah yang tadinya belum terinfeksi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai COVID-19. Mari kita menjaga kesehatan kita dengan cara mengikuti anjuran pemerintah.